Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A5 ingin mempresentasikan mengenai CPOTB, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, berikut ini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rayhan Izan, kemudian ada Yustika, Selsa, Sabita, Wahyu Agustin, Putri Siparani, Sabrina, Zalfa Rahma, dan Sophia Zahra. Yang pertama, di sini ada pendahuluan. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan seharian, atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. CPOTB sendiri itu adalah pedoman yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat tradisional yang dihasilkan sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Apabila perlu bila perlu dapat dilakukan penyesuaian pedoman dengan syarat bahwa standar mutu obat tradisional yang telah ditentukan tetap dicapai. Kemudian untuk definisi CPOTB sendiri merupakan bagian dari sistem mutu industri obat tradisional atau SMIOT yang memastikan pembuatan dan pengendalian obat tradisional telah sesuai dengan standar mutu. CPOTB mencakup produksi, pengawasan mutu, dan pengembangan produk. Prinsip CPOTB. CPOTB bertujuan untuk menjamin obat tradisional dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOTB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu, serta pengembangan produk dan manajemen resiko mutu atau MRM. Selanjutnya ada aspek CPOTB. Yang pertama itu sistem mutu industri obat tradisional, yang kedua personalia, yang ketiga bangunan dan fasilitas, yang keempat peralatan, yang kelima produksi, keenam cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik, yang ketujuh pengawasan mutu, yang kedelapan inspeksi diri, audit mutu, dan audit persetujuan pemasok. Yang kesembilan ada keluhan dan penarikan produk, yang kesepuluh ada dokumentasi, 11 kegiatan alih daya, 12 kualifikasi dan validasi, 13 sistem komputerisasi, 14 cara pembuatan bahan aktif obat tradisional yang baik, 15 sampel pembanding dan sampel pertinggal, yang 16 manajemen risiko mutu. Berikutnya yaitu sistem mutu industri obat tradisional. Untuk prinsipnya, SMIOT memiliki tujuan untuk memastikan obat tradisional aman, berkualitas, dan efektif sesuai tujuan penggunaannya. Untuk komponen utamanya, yang pertama ada CPOTB, yaitu pengendalian dan produksi sesuai standar yang telah ditetapkan untuk memastikan konsistensi mutu produk. Dan yang kedua adalah manajemen risiko mutu atau MRM, yaitu evaluasi dan pengendalian risiko dalam proses produksi yang mempengaruhi mutu produk. Kemudian berikutnya adalah pengawasan mutu dan pengkajian produk. Untuk pengawasan mutu yaitu proses pengambilan sampel, pengujian, validasi, dan dokumentasi untuk memastikan produk memenuhi spesifikasi. Dan berikutnya adalah pengkajian berkala, yaitu mengevaluasi proses, kualitas produk, dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya adalah personalia. Untuk prinsipnya, IoT harus bertanggung jawab untuk menyediakan personel yang terkualifikasi dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan semua tugas. Personel kunci dijabat oleh personel purna waktu atau penuh waktu, kepala produksi, kepala pemastian mutu, dan kepala pengawasan mutu harus independen satu terhadap yang lain. Lalu ada kepala produksi, bertanggung jawab untuk memastikan penyimpanan obat tradisional, memberikan persetujuan dan memastikan prosedur diterapkan secara ketat, memastikan catatan produksi telah dievaluasi dan ditandatangani, memastikan pelaksanaan kualifikasi dan perawatan bangunan fasilitas serta peralatan di bagian produksi, memastikan telah dilaksanakan validasi yang tepat, memastikan pelaksanaan dan penerapan pelatihan awal dan berkesinambungan.
Selanjutnya ada kepala pengawasan mutu. Yang pertama, tanggung jawab itu memberi persetujuan terhadap spesifikasi, instruksi pengambilan sampel, metode pengujian, dan prosedur pengawasan mutu lainnya. Lalu memastikan bahwa seluruh pengujian yang diperlukan telah dilaksanakan. Lalu memberi persetujuan dan memantau semua analisis berdasarkan kontrak. Lalu memastikan pelaksanaan kualifikasi dan perawatan bangunan, fasilitas, serta peralatan di bagian pengawasan mutu. Lalu ada memastikan bahwa validasi yang tepat telah dilaksanakan, memastikan bahwa pelatihan awal dan berkesinambungan bagi personel di departemennya dilaksanakan dan diterapkan sesuai kebutuhan. Lalu menyetujui atau menolak bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi sesuai hasil evaluasi. Lalu selanjutnya ada pelatihan. Pelatihan bagi seluruh personel hendak dilakukan oleh IoT. Pelatihan terdiri dari pelatihan spesifik dan berkesinambungan. Pelatihan diberikan oleh orang yang terkualifikasi. Prosedur hendaklah dipahami dan dipatuhi secara ketat oleh setiap personil yang bertugas di area produksi dan pengawasan. Lalu selanjutnya ada konsultan. Seorang konsultan hendaklah memiliki pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai, atau kombinasinya, untuk memberikan saran atas subjek yang dikuasai atau ahli dalam bidangnya. Lalu data yang mencakup nama, alamat, kualifikasi, dan jenis layanan yang diberikan oleh para konsultan hendaklah dijaga. Selanjutnya, bangunan dan fasilitas. Untuk prinsipnya, bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat harus memiliki desain, konstruksi dan letak yang memadai, serta dirawat kondisinya untuk kemudahan pelaksanaan operasi yang benar. Tata letak dan desain ruangan harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil risiko terjadi kontaminasi dan kesalahan yang dapat menurunkan mutu obat. Bangunan dan fasilitas ini terdiri dari area penimbangan, area produksi, area penyimpanan, dan area pengawasan mutu. Untuk sarana pendukungnya, ruang istirahat dan kantin hendaklah terpisah dari area lain. Toilet tidak boleh berhubungan langsung dengan area produksi atau area penyimpanan. Ruang ganti pakaian untuk area produksi hendaklah berada di area produksi, namun terpisah dari ruang produksi. Letak bengkel perbaikan dan pemeliharaan peralatan hendaklah terpisah dari area produksi. Selanjutnya ada peralatan. Untuk prinsipnya itu sendiri, peralatan itu digunakan untuk pembuatan obat tradisional hendaklah memiliki desain dan konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai, serta ditempatkan dan dikualifikasi dengan tepat agar mutu obat tradisional terjamin. Untuk pembersihan dan sanitasi peralatan tersebut, itu setelah digunakan, peralatan hendaklah dibersihkan baik bagian luar maupun bagian dalam sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta dijaga dan disimpan dalam kondisi yang bersih. Untuk metode pembersihannya dengan cara vakum atau cara basah itu lebih dianjurkan. Kemudian untuk perawatannya hendaklah dirawat sesuai jadwal untuk mencegah malfungsi atau kontaminasi yang dapat memengaruhi identitas, mutu, atau kemurnian produk. Pelaksanaan perawatan dan pemakaian suatu peralatan utama hendaklah dicatat dalam buku log alat yang menunjukkan tanggal, waktu, produk, kekuatan, dan nomor setiap batch atau lot yang diolah dengan alat tersebut. Berikutnya adalah produksi. Nah, prinsipnya yang pertama itu kegiatan produksi harus dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOTB yang menjamin senantiasa menghasilkan obat tradisional yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin produksi dan izin edar atau sesuai dengan registrasi. Yang kedua, ada kegiatan ini mencakup pengolahan bahan mentah, penanganan bahan dan proses produksi, pencegahan kontaminasi silang, penimbangan dan pengemasan, serta validasi proses. Kemudian yang selanjutnya ada cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik. Prinsipnya dari dokumen ini menetapkan langkah-langkah yang jelas untuk memastikan setiap pihak yang terlibat bertanggung jawab dalam proses penyimpanan dan pengiriman produk. Pedoman ini juga mengatur penyimpanan dan pengiriman produk jadi dari pabrik ke distributor. Kemudian mutu produk dapat terpengaruh jika ada pengendalian yang memadai selama penyimpanan dan pengiriman. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan, penerapan, pemeliharaan prosedur yang tepat. Dalam aspek ini mencakup personalia, organisasi, dan manajemen, manajemen mutu, bangunan, fasilitas, penyimpanan, dan pergudangan, penerimaan, kondisi penyimpanan dan transportasi, dokumentasi, keluhan, dan kegiatan kontrak.
Pengawasan mutu. Pengawasan mutu mencakup pengambilan sampel, spesifikasi, pengujian, serta organisasi, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang menjamin bahwa semua pengujian relevan telah dilakukan dan bahwa bahan tidak diluluskan untuk dipakai atau produk diluluskan untuk dijual atau didistribusikan sampai mutunya telah dibuktikan memenuhi persyaratan. Pengawasan mutu dilakukan terhadap bahan awal, bahan mentah, bahan pengemas, dan proses pembuatan produk antara produk ruahan dan produk jadi. Pengambilan sampel bantah obat tradisional dilakukan oleh personel yang terlatih. Di bagian pengawasan mutu, tersedia seorang personel yang mempunyai keahlian khusus di bidang obat tradisional agar dapat melakukan identifikasi dan mendeteksi penambahan atau penggantian bahan, pertumbuhan kapang atau hamir, investasi hama, dan ketidakseragaman dalam pasokan bahan mentah obat tradisional. Selanjutnya ada inspeksi diri, audit mutu, dan audit persetujuan pemasok. Pada prinsipnya, untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu IoT memenuhi ketentuan CPOTB. Dirancang untuk mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan CPOTB dan tindakan perbaikan. Yang kedua, dilakukan secara independen dan rinci oleh petugas yang kompeten penerapan CPOTB secara objektif. Untuk aspek-aspek berikut adalah diperiksa secara berkala, yaitu yang pertama personel hygiene personel, kedua bangunan fasilitas termasuk sanitasinya dan fasilitas untuk personel, yang ketiga perawatan bangunan dan peralatan, yang keempat ada penyimpanan bahan awal dan bahan pengemas dan produk jadi, yang kelima ada peralatan dan sanitasinya, yang keenam ada produksi dan pengawasan selama proses dan pengawasan mutu, yang ketujuh ada dokumentasi, yang kedelapan ada produksi dan validasi dan revalidasi, yang kesembilan ada kalibrasi alat atau sistem pengukuran, yang kesepuluh ada prosedur penarikan obat jadi, 11 ada penanganan keluhan, 12 ada pengawasan label, dan 13 hasil inspeksi diri sebelumnya dan tindakan perbaikan. Berikutnya yaitu keluhan dan penarikan produk. Prinsipnya, untuk melindungi kesehatan masyarakat, suatu sistem dan prosedur yang sesuai hendaklah tersedia untuk mencatat, menilai, menginvestigasi, dan mengkaji keluhan termasuk potensi cacat mutu dan segera melakukan penarikan obat dari jaringan distribusi secara efektif. Yang pertama itu diberi informasi tepat waktu jika terjadi cacat mutu yang terkonfirmasi, seperti kesalahan pembuatan, kerusakan produk, temuan pemalsuan, ketidakpatuhan terhadap izin edar atau spesifikasi produk, atau isu mutu serius lainnya. Yang kedua, ditemukan produk yang beredar tidak sesuai, dilaporkan kepada Badan POM dan atau otoritas pengawas obat yang berlaku. Dan yang ketiga adalah personel terlatih harus berpengalaman dalam bidangnya, bertanggung jawab untuk mengelola investigasi, keluhan dan cacat mutu, serta memastikan tindakan yang harus diambil. Kepala bagian manajemen mutu atau pemastian mutu harus mengetahui setiap investigasi, setiap tindakan mitigasi, dan pelaksanaan penarikan produk. Selanjutnya adalah dokumentasi. Prinsipnya adalah dokumentasi yang baik sangat penting dalam sistem pemastian mutu dan memenuhi persyaratan CPOTB. Semua jenis dokumen, baik kertas, elektronik maupun fotografi harus diatur dalam SMIOT untuk mengontrol, memantau, dan mencatat kegiatan yang mempengaruhi kualitas produk. SMIOT harus merinci persyaratan dan mencatat proses serta evaluasi untuk menjamin penerapan yang berkelanjutan. Terdapat dua jenis dokumentasi utama yang diperlukan, yaitu prosedur atau instruksi dan catatan atau laporan. Selanjutnya, kegiatan alih daya. Aktivitas yang tercangkup dalam pedoman CPOTB yang dialihdayakan hendaklah didefinisikan, disetujui, dan dikendalikan dengan benar untuk menghindarkan kesalahpahaman yang dapat menghasilkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Lalu hendaklah dibuat kontrak tertulis antara pemberi kontrak dan penerima yang secara jelas menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Semiot dari pemberi kontrak hendaklah menyatakan secara jelas prosedur pelulusan tiap batch produk untuk diedarkan yang menjadi tanggung jawab penuh kepala bagian pemastian mutu. Selanjutnya, kualifikasi dan validasi. Prinsipnya, pedoman ini berlaku untuk memastikan bahwa seluruh aspek kritis dalam proses produksi dikendalikan sepanjang siklus hidup proses produk dan proses. Setiap perubahan yang mempengaruhi mutu produk harus didokumentasikan dan dievaluasi dampaknya terhadap status validasi atau strategi pengendalian. Selanjutnya ada sistem komputerisasi. Selanjutnya ada sistem komputerisasi. Prinsipnya itu berlaku untuk semua bentuk sistem komputerisasi yang digunakan sebagai bagian dari kegiatan yang diatur oleh CPOTB. Sistem komputerisasi adalah seperangkat komponen perangkat lunak dan perangkat keras yang bersama-sama melakukan fungsi tertentu. Aplikasi hendaklah divalidasi, infrastruktur teknologi informasi atau TI hendaklah dikualifikasi, penggantian operasi manual oleh sistem komputerisasi tidak boleh mengakibatkan penurunan kualitas produk, kendali proses atau pemastian mutu, tidak boleh terjadi peningkatan risiko terhadap proses secara keseluruhan. Berikutnya ada cara pembuatan bahan aktif obat tradisional yang baik. Next ini memberikan panduan tentang cara pembuatan bahan aktif obat tradisional yang baik atau CPBAOTB untuk memastikan BAOT yang memenuhi standar mutu dan kemurnian. Pembuatan mencakup semua proses dari penerimaan bahan hingga distribusi. Aneks ini mencakup BAOT yang dibuat dengan cara ekstraksi, kultur jaringan atau fermentasi, perolehan kembali atau kombinasi apapun dari proses tersebut. Aneks ini tidak mengatur persyaratan registrasi atau farmakope dan tidak mempengaruhi kewenangan Badan POM dalam izin edar ataupun produksi. Kemudian ada sampel pembanding dan sampel pertinggal. Untuk prinsipnya sendiri, sampel diretensi untuk dua tujuan. Yang pertama, menyediakan sampel untuk pengujian, dan kedua, untuk menyediakan spesimen produk jadi. Karena itu, sampel dibagi ke dalam dua kategori, yaitu sampel pembanding dan sampel pertinggal. Untuk sampel pembanding sendiri merupakan sampel suatu batch dari bahan awal, bahan pengemas, atau produk jadi yang disimpan untuk tujuan pengujian apabila ada kebutuhan selama masa simpan dari batch terkait. Kemudian sampel pertinggal sendiri merupakan sampel produk jadi dalam kemasan lengkap dari suatu batch yang disimpan untuk tujuan identifikasi sebagai contoh, tampilan, kemasan, label, brosur, nomor batch, tanggal kadaluarsa apabila dibutuhkan selama masa edar batch terkait. Manajemen resiko mutu. Manajemen resiko mutu adalah proses sistematis untuk menilai, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan mengkaji risiko mutu BAOT. Hal ini bisa diterapkan baik secara proaktif maupun retrospektif. Sistem MRM hendaklah memastikan bahwa, yang pertama, evaluasi resiko mutu didasarkan pada pengetahuan ilmiah, pengalaman proses, dan paling utama dikaitkan dengan perlindungan konsumen melalui komunikasi dengan pengguna BAOT. Yang kedua, tingkat upaya, formalitas, dan dokumentasi MRM hendaklah setara dengan tingkat resikonya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.